Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan bisa mengikuti pembelajaran kita sampai hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya diberi nikmat pemahaman dan juga semua bisa memahami apa yang Mister sampaikan pada hari ini. Baik, untuk materi kita yang akan kita bahas kemarin tentang etika berkomunikasi digital, ya. Sekarang Mister akan memberi pengenalan tentang email, ya. Kita tahu bahwa di era digital ini kita mengirim surat bisa dengan online, ya. Kalau misalnya di dunia nyatanya kita mengirim surat melalui kantor pos, tapi sekarang ada surat elektronik atau kita biasa sebut dengan email, ya. Nah, contoh surat yang biasa kita kirimkan melalui kantor pos seperti ini. Ada tujuannya, kepada siapa, alamatnya, dan juga pengirimnya siapa, misalnya Mr. Iksan, alamatnya di Agis, nomor HP-nya, dan ini yang harus kalian isi ketika kalian mengirim surat ataupun mengirim paket dan lain sebagainya. Yang menerima dan pengirimnya siapa, seperti itu. Begitu juga dengan email, ya. Contoh alamat email misalnya. Mister mempunyai alamat email seperti ini, ferdiansa.iksan90@gmail.com. Nah, penyedia layanan emailnya itu yakni Gmail, ya. Ada beberapa di internet penyedia layanan surat online, ya, atau email online, di antara lain airmail.com, yahoo.com, gmail.com, dan lain sebagainya. Maka kita akan praktek bagaimana kita caranya mengirim email, mengetahui ikon-ikon apa saja yang ada di email, ya. Kita akan praktek, oke? Nah, ini contoh Mister sudah masuk ke alamat Gmail, ya. Di sini Mister pakai yakni ferdiansa.iksan@gmail.com. Nanti kita akan praktik juga bagaimana cara membuat email, ya. Nah, tetapi sekarang yang kita bahas, kita pengenalan email dahulu, ya. Bagaimana tampilannya. Nah, kalau misalnya kita mau mengirim email, kita klik compose. Maka akan tampil seperti ini, sama seperti di buku, ya, halaman 44. Nah, Mister akan jelaskan. Di sini ada to itu yang artinya kepada, ya. Nah, di sini alamat yang dituju, misalnya alamat email teman kalian apa, seperti itu. Kalau Mister di sini ketik yang ini ferdiansa90@gmail.com, ya. Nah, ini subjek ini judul emailnya itu seperti apa, dan ini tempat kalian menulis pesannya yang ingin kalian kirimkan, berupa tulisan ataupun yang lainnya. Bisa juga kalian melampirkan video atau foto ataupun tugas di sini, ya. Nah, ini lampiran ini digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin dilampirkan di dalam surat, misalnya foto, gambar, video, ya. Nah, carbon copy, ya, di sini nih ada di sini. CC, BCC. Nah, CC ini digunakan untuk mengirim email yang sama kepada beberapa orang. Misalnya selain Ferdiansa Iksan, Mister juga mau mengirim ini yahoo.com. Nah, Mister CC di sini, jadi mengirim emailnya dalam banyak email, ya. Misalnya ke teman kalian yang pertama, teman kalian yang kedua, gitu. Maka kalian harus klik CC atau carbon copy, ya. Yang selanjutnya BCC itu untuk apa, Mister? Blind carbon copy digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lainnya di dalamnya. Jadi ini dikhususkan meskipun kita kirim ke semuanya. Kalau BCC
tidak bisa melihat alamat email teman kita yang lain di sisi. Misalnya Mister ketik di sini ke alamat Mister yang satunya. Nah, alamat email ini tidak bisa melihat kedua alamat email ini khusus di sisi. Kalau sisi bisa melihat semua alamat email yang Mister kirimkan. Ya. Selanjutnya Mister ketik dulu misalnya pelajaran TIK. Nah, ini Mister ketik untuk suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister akan memberitahukan informasi mengenai pelajaran TIK akan kita adakan ulangan minggu depan, misalnya tanggal 8 November misalnya 2020. Ini contoh saja ya. Nah, nanti kalian bisa ketik yang panjang. Ini Mister Iksan. Nah, ketika sudah mengetik, kalian klik send, ya, send. Nah, di sini ada keterangan message sent, ya, berarti sudah keterima email yang kita tadi ketik ke penerimanya, alamat email yang tadi ya. Coba nanti kita lihat, kita bisa lihat di sini email kita sudah belum di send, ya, bagian send. Nah, di sini sudah terkirim. Kalau misalnya belum terkirim, dia crash, dia tidak akan menampilkan ininya. Tapi kalau misalnya dia tampil di sini, maka di sini sudah terkirim. Coba kita lihat ya, Mister yang baru. Nah, di alamat email Mister yang satunya sudah terkirim tuh dari Iksan Ferdiansyah. Kita buka ya, ini di kotak masuknya. Kita buka. Nah, email tadi sudah masuk ke email Mister yang satunya. Isinya Assalamualaikum. Nah, di sini kita bisa lihat tuh. Kalau misalnya pakai CC, dia akan terlihat, oh, kirim emailnya kemana aja nih, ke alamat 1, ke alamat 2. Kalau misalnya pakai BCC, dia hanya satu saja, kepada Mister Iksan saja, kepada alamat yang ini saja, ya. Kalau bedanya BCC dan CC. Kalau BCC maka tampilannya dari saja. Nah, ini alamat yang ini. Kalau misalnya BCC, dia akan menampilkan alamat email siapa saja yang dikirim, ya. Di sini terlihat ya. Nah, kalau misalnya kita mau delete pesannya, klik hapus. Kalau misalnya kita mau kembali ke inbox, di sini klik saja ke kotak masuk. Nah, kalau misalnya mau balas, kita klik reply. Misalnya Mister balas, waalaikumsalam, baik, terima kasih informasinya, misalnya. Nah, di sini reply ini pilihan ketika kamu ingin membalas surat. Kalau misalnya ingin meneruskan, ya, kita kirim dulu nih. Nah, kalau misalnya meneruskan di sini, oh iya, teman saya harus tahu juga nih, berarti kita kembali dengan cara mengklik teruskan, ya, forward misalnya ke alamat email Mister, misalnya ke Abdurrahman, ini alamat email, atau ke siapa saja, ya.
Oke, yang itu kalian harus pahami antara reply dan forward. Nanti kalian bisa baca di halaman 45 apa bedanya reply dan forward. Oke, ini yang bisa perkenalkan tentang email. Kalian bisa baca kembali di buku di halaman 44 dan 45 ya. Semoga semuanya bisa dipahami dan dipraktekkan. Sekian dari Mister, kita tuh akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.